Danar. Nama panggilannya Bu Asih. Iya. Kalau di KWT ini tuh Ibu jabatannya sebagai apa ya Bu? Bendahara. Bendahara. Jadi menghitung Uang. semua dana yang di KWT ini ya Bu? Iya, menghitung uang kalau ada. Kalau nggak ada Bu? Kalau nggak ada cari. 55. Masih kelihatan. Alhamdulillah, aku udah punya cucu 4. Kalau pendidikan terakhir Ibu, SLTA. Lulusan SLTA. kalau boleh tahu jurusannya apa? Dulu jurusannya ini di keputrian dulu, istilahnya kan SMTK, Sekolah Kepandaian Putri. Jadi saya jurusannya di menjahit. Oh, menjahit konveksi Bunda ya. Sekolah. Sekolah Iya. SMK di Bunda ya. Iya. Kalau di rumah itu ada berapa anggota keluarga? Kalau di rumah saya ada 3. Saya, suami, sama anak. Kalau anak saya itu sebenarnya ada 3, yang 2 sudah ikut suami. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Yang anak saya, yang pertama itu 32, yang kedua 28, yang terakhir itu 20. Statusnya berarti sudah menikah ya Bu? Iya. Oke. Kalau yang masih sekolah berarti ada satu. Satu. Masih ada satu. Berarti tanggungan keluarga satu juga. Sehari-hari itu biasanya Ibu kerja berapa jam di KWT ini? Kalau di KWT cuma 2 jam, maksimal 3. Entah itu pagi, entah itu sore, maksimal 3 jam itu sudah. Selain di KWT ini, Ibu ada pekerjaan utama lain nggak? Nggak ada. Ya, ada kerja sampingan sih Mbak, tapi tidak pokok. Yang pokok cari nafkah kan suami. Kalau usaha tambahan juga ada Bu? Kayak misal perdagangan gitu. Dulu, tapi sekarang agak berkurang. Dulu kan jualan online telur asin itu, tapi sekarang berhenti karena dia ngomong cucu tadi yang kecil tadi. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa kira-kira pendapatan suami Ibu per bulan? Ya, kurang lebih 2 juta. Kalau dari Ibu sendiri? Kalau saya kurang lebih 1 aja. Ini tentang KWT dan usaha ya Bu? Iya, Kalau KWT di sini tuh fokusnya itu ke perkebunan gitu? perkebunan. Kalau selain perkebunan itu belum ada? Belum. Kalau boleh tahu tanamannya itu jenis tanaman apa aja yang biasa? Hanya tanaman sayuran saja sih Mbak. Ya, umum sayuran, ada seledri, cabai. Untuk saat ini juga ada terong, ada selada. Terong jenisnya yang putih. Kan biasanya hijau atau ungu ya, ini terus kemarin dapat bibit itu putih, terus ada kubis ungu gitu. Di sini baru lihat pertama kali. Iya. Kalau ternak ikan juga belum ada ya? Belum. Di sini tuh anggota KWT-nya jumlahnya kira-kira berapa orang ya? 24 plus pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya pengurus. Iya, sebagian enggak. Kalau pertemuan rutin mereka pada hadir semua 24 itu. Tapi kalau untuk berkegiatan mungkin kan mereka juga tidak semua ibu rumah tangga, ada yang kerja, ada karyawan toko, ada yang laundry, ada yang jualan gitu. Untuk pengeluaran makan sehari-hari di rumah itu kira-kira habis berapa ya? Satu hari 3 orang, ya kurang lebih 50.000. Biaya sekolah anak per bulan Itu transportasi ya sekitar 60.000. Kalau untuk SPP dan sebagainya itu kan dapat beasiswa, jadi kami tidak. berarti anak ibu pintar ya Bu? Alhamdulillah. Kalau berarti KWT ini sudah berdiri sejak tahun berapa ya? Tahun 2020 Waktu COVID ya. waktu itu rame nggak Bu? Pertama kali buka ya? Waktu pertama pembentukan ya
kami hanya sedikit, hanya sekitar perwakilan ibu-ibu anggota PKK. Setelah berjalan agak lama ya banyak yang mau ikut dan kami ajak juga. Ini pertanyaan tentang ekonomi keluarga ya Bu. Iya. Kalau soal menabung ini biasanya yang pegang itu ibu, suami atau berdua? Kalau butuh pinjaman uang itu misalnya ibu pinjaman uang itu biasanya yang ngurus ibu, suami. Kalau yang mengatur penggunaan uang atau pinjaman suami. Kalau soal pakaian keluarga ibu. Untuk kebutuhan sosial nih Bu, misalnya arisan, sumbangan itu biasanya ibu. Kalau seperti pulsa, jajan juga ibu juga. Suami. 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 Kalau misal keputusan soal pendidikan anak yang Bersama. kalau misal ini untuk investasi besar, misal beli tanah atau rumah itu siapa yang menang? Suami. Nah di sini tuh biasanya kan ibu memang ikut KWT kan ya, sudah 5 tahun juga di KWT ini. Terus awalnya apa sih yang bikin ibu semangat untuk bergabung gitu? Di situ kan dulu awalnya COVID juga untuk berkegiatan, bertemu teman daripada di rumah. Terus awalnya juga kami sebelum COVID kan kami mendapat bimbingan teknis atau penyuluhan dari kelurahan tentang lorong sayur dan kampung sayur. Ya. Awalnya dari situ kami terus semangat untuk membentuk KWT. Selama bergabung itu manfaatnya berarti apa Bu yang paling dirasakan? Ya kan bisa bersosialisasi dan ketemu teman daripada ya lama tidak ketemu kan di sini tidak setiap hari ketemu sama tetangga kan anggotanya dari RT 28 sedang ibu sendiri RT 31 kan jarang ketemu. Beda RT ya, jadi bersosialisasi dan menambah pengetahuan, menambah ilmu, nanti di situ bisa bertukar ilmu tentang pertanian. Kalau boleh cerita, apa motivasi ibu untuk aktif dalam kegiatan ekonomi? Bisa menambah pengetahuan, menambah pendapatan gitu. Kalau di desa ini itu perempuan biasanya banyak usaha apa tuh? Perkebunan ya. Ada jasa, ada karyawan toko, nanti jualan, kuliner ya, warung, sembako juga. Menurut ibu nih, kapan biasanya peran perempuan itu lebih terasa besar? Apakah saat panen, acara desa, krisis, atau pas ada pelatihan? Pas panen juga, pas ada pelatihan juga banyak peran perempuan itu ada di sini dalam kegiatan tersebut. Kalau kontribusi perempuan untuk ekonomi desa menurut ibu besar sekali? Ya besar, tapi mungkin belum sekali besar, pokoknya besar. Harapan ibu untuk meningkatkan peran perempuan ke depan apa? Ya misalnya akses modal atau pelatihan atau dukungan pemerintah? Pelatihan dan dukungan pemerintah sangat membantu kami misalnya untuk kemajuan perempuan di wilayah kami. Hambatan terbesar ibu dalam usaha itu biasanya apa? Modal, pasar, pelatihan, atau dukungan keluarga? Pasar juga bisa, terus pelatihan kami juga masih butuh banget sih pelatihan. Ya. Kalau menghadapi hambatannya itu biasanya ibu mengatasinya itu dengan apa? Kalau yang pelatihan itu kayak misal ikut pelatihan juga ya bersosialisasi dengan kelompok lain mungkin. Kalau dari keluarga dukungannya Sangat besar.
kedepannya itu ada rencana pengembangan usaha nggak Bu? Kayak misal mau memperluas pasar, bikin produk baru atau Iya, apa gitu? iya. Memperluas pasar juga, menciptakan produk baru. Kalau peran ibu sendiri dalam membangun ekonomi desa itu, ibu kayak merasa lebih sebagai apa Bu? Apa penggerak utama atau inspirasi, mentor atau pemimpin komunitas? Inspirasi Inspirasi. Berarti bukan bisa- mentor. Kalau mentor tuh ya kan kita melakukan dulu tuh Mbak, biar nanti teman-teman itu juga ikut. Inspirasi yang bisa banget ya Bu. Kalau soal modal usaha nih, ibu merasa sudah cukup, terbatas, atau malah kurang banget? Cukup. Ya. Biasanya itu ibu dapat informasi usaha ini dari mana? Pelatihan, internet, teman pengusaha, atau kelompok lain? Kelompok lain juga bisa, internet. Tapi yang nomor satu tadi, Pelatihan. oh ya, pelatihan. Kalau pernah, ibu itu pernah ikut pelatihan apa sih? Bisa, pernah. Manajemen marketing juga pernah. Terus pengolahan hasil panen pertanian juga pernah. Itu cara pengolahan gitu kan? Ya nanti setelah panen bisa kita buat makanan baru, misalnya dari bayam bisa nanti dibuat jus atau dibuat makanan lauk seperti rolade dan sebagainya. Iya, dari saya. Kalau boleh milih nih Bu, pelatihan apa yang paling ibu butuhkan saat ini? Pengolahan hasil panen. Menurut ibu pelatihan paling enak itu modelnya tatap muka, workshop, kelompok belajar, online, atau tatap muka? Tatap muka, karena Bisa berkomunikasi dengan mentor juga sama teman-teman. kalau online kayaknya Susah, handphonenya lemot. Laptop dipakai anak sekolah. Kalau menurut ibu cara yang pas untuk meningkatkan peran perempuan di desa ini itu apa? Koperasi atau usaha bersama, pelatihan, atau forum perempuan? Usaha bersama dan forum perempuan juga. Supaya masyarakat makin sadar akan pentingnya peran perempuan, ibu, cara apa yang menurut ibu paling efektif? Kayak misal sosial media, seminar, festival produk, atau musyawarah? Bisa musyawarah dengan tadi produk hasil produk dari festival produk. Program dari pemerintah yang ibu tahu itu bisa mendukung perempuan apa dong? Ya, misalnya itu pelatihan-pelatihan kalau dari KWP kan itu dari Dinas Pertanian dan Pangan ya, yang kami harapkan juga nanti bisa ini kontribusi yang banyak dari dinas itu kepada kami. Kalau boleh berharap nih Bu, dukungan apa yang paling ibu tunggu dari pemerintah? Ya peran perempuan dan Pelatihan juga. Kalau dari dampak ekonomi sosial itu ibu sendiri ikut aktif di kegiatan ekonomi kan ya? Jenis kegiatan ekonominya itu apa sih? Kayak pertanian, dagang, jasa gitu. Kalau di pertanian, ya ini pertanian ini sama mungkin jasa. Sehari ini ibu biasanya sehari itu ibu biasanya habiskan waktu berapa jam buat ekonomi? Kalau bisa ya cuma berapa ya? 4-5 jam. Sekarang ibu punya usaha sendiri. Kalau suami ada, kalau saya sendiri itu cuma bantu kegiatan ekonominya suami. Kendala yang paling sering ibu rasakan dalam kegiatan ekonomi itu? Apa? Ya itu tadi pemasaran dan pasar, untuk pasar. Modal gitu Bu? Kalau modal, alhamdulillah kami masih bisa mencukupi. Dari keluarga dukungan untuk usaha saat ini sejauh mana? Ya
perannya sangat besar. Iya. Keluarga juga Iya. pernah ikut pelatihan pemberdayaan ekonomi juga nggak? Seperti itu. Seperti Pemberdayaan ekonomi. Itu pelatihannya juga ke ini ya, hasil pertanian atau pengolahan makanan yang baru, misalnya ikan diolah jadi apa gitu. yang baru, jadi mengolah ikan itu tidak melulu ikan, berbentuk ikan. Nanti bisa olah nugget atau apa ya. kalau setelah punya usaha, ibu merasa lebih mandiri secara finansial nggak? Iya, ada pendapatan sendiri. Iya. Pengaruh ke pendidikan dan kesehatan anak gimana? Ya, lebih meningkat ke pendidikan anak. Yang ini, kalau kakak-kakaknya dulu juga cuman SMA, yang terakhir ini bisa masuk ke perguruan tinggi. Kalau soal keputusan di bidang pertanian atau peternakan nih, ibu biasanya ikut ambil peran. Maksudnya, saya ada di pertanian dan perkebunan. Saya ya senang kok Mbak, di situ bisa ini apa ya istilahnya, bertemu, bersosialisasi, bisa menambah ilmu. Kalau bertukar pikiran juga, bertukar ilmu dengan kelompok lain mungkin. Kalau partisipasi pemilikan aset rumah tangga nih, ibu misal disuruh milih angka dari 1 sampai 5 nih Bu. Kalau 1 itu sangat kurang banget dalam berpartisipasi, kalau 5 itu sangat membantu sekali dalam berpartisipasi. Itu misal pemilikan aset rumah tangga itu ibu milih angka berapa? 4. Kalau pengendalian atau pengambilan keputusan kredit itu kan dua. Kalau keanggotaan aktif dalam kelompok 4. waktu kerja kurang dari 10,5 jam per hari. Saya sangat tidak setuju. sangat tidak setuju. Harapan untuk pengembangan ekonomi perempuan di desa. Ya bisa ini, peningkatan perempuan ya, misalnya diberi penyuluhan, bimbingan, atau ikut event apa gitu di dinas atau pemerintah. Kalau saran untuk meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian desa? Ya perempuannya diberi bekal kreativitas tuh Mbak. Ya. Dan ini mungkin perempuannya itu sendiri juga mau berperan aktif di lingkungan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu sudah mau cerita panjang ya Bu. Semoga usaha ibu makin maju. Terus juga kalau desa ini juga semakin bermanfaat. Amin. Semoga apa yang kami sampaikan juga bermanfaat untuk Mbak berdua. Lupa namanya tadi siapa? Maaf ya. Makasih ya Bu. Sama-sama.